Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, di mana kali ini kita akan membahas mengenai makanan khas daerah modifikasi yang ada di kelas 12 semester ganjil. Baik, anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan menelisik materi tentang sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Dalam materi ini ada dua kompetensi yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuan atau kognitif. Di kompetensi 3.2 ini, Anda diminta untuk menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Adapun kompetensi keterampilan yaitu 4.2, mengolah makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, kemudian peta konsep di sini ada 4 sebaran materi yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Kedua yaitu kewirausahaan produk pangan khas daerah. Yang ketiga, produk makanan khas daerah. Dan yang keempat adalah bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Baik, kita akan kupas masalah yang pertama, yaitu pangan khas daerah sebagai pendukung pariwisata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki keberagaman pangan yang tersebar di berbagai daerah. Makanan khas daerah juga menjadi ciri khas dari daerah asalnya, sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata daerahnya. Saat ini ada 30 jenis kuliner yang menjadi ikon makanan khas Indonesia. Makanan khas apa aja itu? Soto misal, rendang dari Sumatera. Kemudian ada lagi asinan dari Bogor, gudeg dari Jogja. Nah, itu contoh ikon makanan khas Indonesia. Makanan ini terbagi menjadi makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Panganan khas daerah Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke daerah-daerah di Nusantara. Menginjak materi yang kedua adalah kewirausahaan produk pangan khas daerah. Kewirausahaan bidang pangan olahan dapat menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan panganan khas daerah. Sebagai seorang wirausahawan pemula, sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankannya. Artinya, selalu melakukan diversifikasi atau penganekaragaman produk ataupun pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibanding pesaingnya. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasannya. Nah, anak-anakku, produk makanan khas daerah ini juga dibagi menjadi dua, yaitu makanan khas daerah yang berbahan nabati, dan yang kedua, makanan khas daerah yang berbahan hewani. Produk makanan khas daerah dari bahan hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari hewani, seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya.
Nah, berikut ini adalah beberapa contoh hidangan khas daerah yang berbahan dasar hewani. Ada rendang, ada daging, dan juga ada telur asin. Sedangkan produk makanan nabati yaitu makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Nah, kalian lihat contoh di sini, seperti misalnya asinan yang berasal dari Bogor, kemudian fruit leather atau kulit buah, kemudian ada mochi. Nah, anak-anakku sekalian, bahan untuk pengembangan pangan khas daerah ternyata dibedakan menjadi dua, yaitu bahan baku utama serta bahan tambahan pangan. Apakah bahan baku utama itu? Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk pangan. Bahan baku dapat berupa bahan nabati dan hewani. Sedangkan yang kedua adalah bahan tambahan pangan atau yang sering kita singkat dengan BTP. Apakah BTP itu? BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan sesuai kepentingan dan tujuannya saja ya, jadi jangan sampai berlebihan. Apabila kita tidak menghendaki untuk bahan tambahan pangan tersebut, maka tidak perlu kita tambahkan. Nah, untuk apa sih fungsi dari BTP itu? Ternyata juga memberikan manfaat. Yang pertama, sebagai pengawet pangan dengan cara mencegah pertumbuhan dan aktivitas mikroba perusak pangan, atau menahan proses biokimia, atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Fungsi yang kedua, menjadikan pangan lebih baik dan menarik, lebih renyah dan enak rasanya. Fungsi yang ketiga, menjadikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah dan merangsang timbulnya selera makan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Dan manfaat yang kelima adalah secara ekonomis akan menghemat biaya produksi. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan BTP tetapi yang diizinkan menurut Permenkes RI nomor 722/per/9/88. Ada beberapa jenis BTP yang diizinkan menurut Kementerian Kesehatan, mulai dari pemanis atau sweetener, pembentuk gel atau gelling agent, pengatur keasaman atau acidity regulator, pengawet atau preservatif, pengembang atau raising agent, penguat rasa atau flavor enhancer, pengemulsi atau emulsifier, perisai atau flavoring, dan pewarna atau color. Baik, kita akan mencoba menelisik satu persatu. Yang pertama adalah pemanis atau tadi sweetener. Sweetener ini bisa berasal dari tanaman yang dapat digunakan sebagai pemanis alami, yaitu contohnya tebu, jagung, buah bit, atau daun stevia. Kemudian ada kulit jeruk bali. Nah, kok bisa ya kulit jeruk bali itu dijadikan sebagai pemanis? Padahal kulit jeruk bali ini rasanya pahit. Namun, apabila diberi perlakuan khusus akan menghasilkan rasa manis akibat adanya glikosidanarinin. Nah, kalian lihat di sini, ini adalah contoh
gambar daun stevia. Ternyata Ibu sudah pernah mencoba loh. Daun stevia ini memang benar rasanya dia manis ketika kita makan. Kemudian ada pemanis buatan, digunakan dalam banyak makanan dan minuman diet untuk meningkatkan rasa manis sekaligus mengurangi kandungan kalori. Jenis pemanis buatan yang umum termasuk kalium aspartam, sukralosa, sakarin, dan asulfulfam. Pemanis buatan ternyata dapat membantu kamu menurunkan berat badan dan membantu mengelola kadar gula darah dalam tubuh. Ragam pemanis alami yaitu sukrosa, laktosa, maltose, galaktosa, dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat gambar di samping kiri ini adalah contoh gambar pemanis buatan. Berikutnya adalah yang kedua, pembentuk gel. Bahan pembentuk gel atau gelling agent adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk membentuk gel atau jelly dan menstabilkan berbagai macam makanan seperti jelly, makanan penutup, dan permen. Bahan ini memberikan tekstur makanan melalui pembentuk gel. Yang ketiga adalah BTP ini pengatur keasaman. Nah, pengatur keasaman dibagi menjadi dua, yaitu ada asam sitrat dan kalium natrium bikarbonat. Asam nitrat di sini adalah untuk pelengkap makanan serealia, contoh makanan bayi yang di kalengan, coklat ataupun coklat bubuk, makanan lain seperti pasta, jam atau jelly, atau biasanya jam ini kita menyebutnya dengan selai. Minuman ringan, udang, daging, dan kepiting. Kalium dan natrium bikarbonat, contohnya di sini ada mentega, serta produk makanan bayi yang lain. Baik, yang keempat adalah pengawet. Apa itu pengawet? Pengawet adalah zat kimia yang berfungsi mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan pertumbuhan bakteri dan perubahan kimiawi. Jika kalian hendak membeli makanan, sebaiknya perhatikan ingredients pada kemasannya terlebih dahulu ya, untuk mengetahui apakah pengawet yang digunakan aman dan tidak berbahaya. Lihat apakah nama pengawetnya termasuk ke dalam daftar pengawet yang diizinkan peraturan pemerintah menurut Permenkes. Berikut adalah contoh jenis pengawet yang aman dan bisa kalian konsumsi. Contoh ada asam benzoat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya. Ada metil dan etil parahidroksibenzoat, senyawa sulfit, garam nitrit dari kalium dan natrium. Kemudian yang kelima adalah pengembang atau yang kita sebut tracing agent. Adalah bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga meningkatkan volume adonan. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah garam karbonat dari natrium dan amonium, garam bikarbonat dari natrium, kalium, dan amonium, natrium aluminium fosfat, gluconodeltalactone destrin, serta amilum asetat. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa pengembang makanan ini biasanya digunakan untuk membuat kue atau bahan roti yang lain. Ini adalah contoh jenis bahan pengembang makanan yang sering digunakan oleh masyarakat kita. Selanjutnya adalah penguat rasa. Penguat rasa atau flavor enhancer adalah bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tanpa memberikan rasa atau aroma baru. Jadi dia hanya memberikan penguat terhadap rasa makanan tersebut. Di sini ada nama-nama jenis bahan kimia ya.
ada contohnya di sini seperti penyedap rasa atau makanan. Penguat rasa seperti di sini ada juga perisa. Kemudian di sini contoh dari gambar ini adalah penguat rasa yang alami anak-anakku sekalian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengemulsi atau emulsifier. Adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi lemak dalam air atau sebaliknya. Dalam konteks aditif makanan, pengemulsi adalah bahan tambahan pangan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fasa yang tidak tercampur, seperti minyak dan air. Nah, kalau yang perempuan ini, cewek-ceweknya biasanya hendak membuat kue, percampuran antara mentega atau minyak dan air supaya bisa menyatu dengan baik di dalam kue, biasanya menggunakan SP atau pengemulsi ini. Nah, kalau di sini dari bahan-bahan kimia, contohnya tapi yang diizinkan oleh Permenkes adalah mulai dari kalsium karbonat, lecitin, hingga agar-agar dan karagen. Kemudian selanjutnya ada perisa. Nah, perisa ini dibagi menjadi 4. Apakah itu perisa? Perisa adalah, kalau kalian lihat di situ, nama lainnya adalah flavoring. Adalah bahan tambahan pangan berupa preparat konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa atau flavoring adjunct yang digunakan untuk memberi rasa pengecualian, rasa asin, manis, dan asam. Perisa jenis yang pertama adalah digunakan sebagai bahan baku aromatik alami. Adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang cocok digunakan dalam penyiapan, pembuatan, atau pengolahan perisa alami. Bahan baku tersebut termasuk bahan pangan, rempah-rempah, herbal, dan sumber tumbuhan lain yang tepat untuk aplikasi yang dimaksud. Antara lain di sini adalah yang alami itu ada bubuk bawang, ada bubuk cabai, ada irisan daun jeruk, ada potongan daun salam, serta irisan jahe. Kemudian perisa jenis yang kedua ada preparat perisa atau flavoring preparat. Adalah bahan yang disiapkan atau diproses untuk memberikan rasa yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis, atau enzimatis dari bahan pangan tumbuhan maupun hewan yang diperoleh secara langsung atau setelah melalui proses pengolahan. Bahan tersebut sesuai untuk konsumsi manusia pada kadar penggunaannya, tetapi tidak ditujukan untuk konsumsi langsung ya. Contoh antara lain minyak jeruk, ekstrak teh, oleoresin paprika, keju bubuk, dan ekstrak ragi. Perisa jenis yang ketiga adalah perisa asap atau smoke flavoring. Adalah preparat perisa yang diperoleh dari kayu keras termasuk serbuk gergaji, tempurung, dan tanaman berkayu yang tidak memiliki perlakuan dan tidak terkontaminasi melalui proses pembakaran yang terkontrol atau distilasi kering atau perlakuan dengan uap yang sangat panas. Jadi di sini untuk mendapatkan perisa, bahan yang keras dari kayu tersebut ini terlebih dahulu dibakar, kemudian setelah kering ini mengeluarkan uap panasnya. Setelah itu dikondensasikan serta difraksinasi untuk mendapatkan rasa yang diinginkan. Nah, perisa yang keempat adalah perisa hasil proses panas atau proses leveling. Adalah preparat perisa dari bahan atau campuran bahan yang diizinkan digunakan dalam pangan atau yang secara alami terdapat dalam pangan atau diizinkan digunakan dalam pembuatan perisa hasil proses panas.
pada kondisi yang setara dengan suhu dan waktu tidak lebih dari 180 derajat Celcius atau 356 derajat Fahrenheit. Antara lain di sini adalah perisai yang dihasilkan dari gula pereduksi dan asam amino. Nah, jenis BTP yang terakhir yaitu pewarna. Apakah pewarna itu? Adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan sintetis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Nah, kita lihat di sini ada pewarna alami anak-anak atau yang disebut natural dyestuff. Adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi atau sintetis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami. Biasanya di sini kita sering menggunakannya, contoh seperti kunyit, ini digunakan untuk pewarna kuning, buah bit digunakan untuk pewarna merah, ataupun bisa diambilkan dari buah naga. Sedangkan yang kedua adalah pewarna sintetis atau synthetic dyestuff, adalah pewarna yang diperoleh secara sintetis kimiawi. Nah, anak-anakku sekalian, itu antara lain beberapa jenis bahan tambahan pangan yang perlu kalian ketahui. Baik, untuk presentasi kali ini kita sudah membahas mengenai modifikasi makanan khas daerah, termasuk di dalamnya ada jenis-jenis bahan pangan yang berasal dari nabati dan hewani. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bahan utama dan bahan tambahan pangan. Sekian presentasi dari PowerPoint kita kali ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat dan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.